Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hermanto. Saya sehari-hari bekerja di sebuah kantor asuransi swasta nasional. Ya, kegiatan sehari-hari saya ya mengajar dan memberikan training. Suatu hari saya merasa sesak napas pada saat menjalani aktivitas tertentu, misalkan seperti mandi, seperti kegiatan di toilet. Itu saya setelah selesai melakukan itu, napas saya ternyata tidak normal, jadi lebih terkesan seperti habis olahraga yang berat gitu, terengah-engah ya. Demikian pula pada malam hari saat tidur tiba-tiba bisa terbangun karena seperti kita terlelap di laut, seperti tenggelam di laut. Jadi kita kayak kelelep di laut gitu. Ya, itu karena sudah mengalami sampai 3 hari tidak bisa tidur malam, karena setiap kali tidur malam terlentang selalu kambuh sakitnya. Jadi saya memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke, pemeriksaan pertama pada saat saya masuk rumah sakit itu, saya langsung masuk ICU. Pada saat ICU yang pertama itu, dokter menyarankan saya untuk melakukan ablasi. Ya, ablasi itu irama jantung. Karena waktu itu dokter jantung mendiagnosa ini ke arah irama jantung. Nah, tapi setelah diobati beberapa hari dan saya dinyatakan boleh pulang dulu, karena itu sifatnya tidak segera dan harus, saya pulang. Kebetulan salah satu dari tim saya orang tuanya meninggal di kota Tegal ya. Jadi saya tinggal di Semarang, saya melakukan perjalanan dinas ke Tegal untuk menghadiri rumah dukanya teman saya itu. Dan ternyata pulangnya dari Tegal itu saya masuk ICU yang kedua. Nah, di ICU yang kedua ini dokter kaget karena menemukan fakta bahwa saya sudah sembuh dari aritmia, dari yang ablasi yang akan dilakukan. Justru ini kontraindikasi gitu. Jadi akhirnya dicari lagi. Saya rawat inap yang kedua itu sekitar hampir 1 minggu. Akhirnya dokter memperkirakan bahwa ini katup jantung, bukan ablasi, bukan irama. Dan akhirnya pemeriksaan mengerucut ke rumah sakit sini, karena ada beberapa masukan juga, rekomendasi dari dokter-dokter yang kami kenal gitu, bahwa di sini heartologi ini memiliki kemampuan yang cukup lengkap terhadap irama jantung, ablasi maupun kardiovaskular yang lain seperti pemasangan katup seperti apa itu bisa di sini. Dan ternyata setelah sampai di sini saya menemukan bukti bahwa banyak sekali dokter-dokter jantung yang muda dan ternyata cukup punya banyak ya dipakai di rumah sakit besar yang lain. Ternyata mereka banyak berkumpul di sini di rumah sakit ini nih teman-teman. Jadi saya cukup tertarik lagi karena waktu 2 tahun yang lalu saya juga sudah pernah operasi TEVAR. Operasi TEVAR itu pemasangan ring jantung di aorta. Waktu itu
dilakukan di rumah sakit CVS Kuala Lumpur. Nah ternyata teman-teman, rumah sakit Heartology ini juga ada punya hubungan rekanan dengan CVS Kuala Lumpur gitu. Jadi semakin mantap ya, karena ini semacam mirip seperti waktu saya masuk rumah sakit ini pun saya seperti masuk ke rumah sakit yang di Kuala Lumpur ya, hampir mirip seperti itu. Penanganannya juga oke, dan saya kaget karena beberapa tim dokter hampir setiap hari teman-teman melakukan tindakan seperti operasi katup jantung. Jadi itu sudah kegiatan sehari-hari. Ya, jadi saya semakin mantap untuk operasi di sini teman-teman. Ya, pada saat melakukan TEVAR sih dokter di Kuala Lumpur juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ini kita lakukan bagian per bagian dulu, tidak semuanya langsung, karena ada yang bisa kita lakukan sekarang, ada yang nggak bisa kita lakukan sekarang gitu. Jadi yang dilakukan saat itu adalah yang paling urgent dulu ya. Tapi dengan pola hidup yang sehat, pola hidup yang benar, diharapkan tidak berkembang. Nah, tapi ternyata 2 tahun setelah itu keadaan lain teman-teman ya. Jadi ternyata katup yang dulu sudah pernah disebut tapi tidak terjadi indikasi apa-apa, ternyata hari ini tetap bermuncul ya, diagnosa itu muncul. Ya, saya lebih ke arah ternyata hipertensi ini bisa merembet kemana-mana ya. Hipertensi ini bukan suatu permasalahan yang biasa, tapi harus benar-benar ditangani dengan serius, karena hipertensi ibaratnya dijagain di sini bisa kena di sini, dijagain di sini bisa kena di sini, bisa berkembang di mana dia akan menghantam tubuh kita yang lemah. Jadi ya saya cukup kaget aja, hipertensi ini ternyata nggak main-main ya teman-teman, harus segera ditangani dengan baik. Ya tentunya pertama kali yang saya setiap kali saya sudah menganggap bahwa ini sudah serius, pasti yang pertama kali saya kasih tahu istri saya dulu ya, karena saya nggak akan terlalu bingung kalau belum serius ya. Tapi karena sudah 3 hari nggak bisa tidur malam, 3 hari nggak bisa tidur, saya merasa wah kalau sudah 3 hari nggak bisa tidur, lama-lama saya tahu masih sakit ini, karena nggak bisa tidur malam. Ya, semua orang kalau nggak bisa tidur malam pasti sakit ya teman-teman. Ini saya terusin pasti sakit. Iya, jadi sudah cukup aneh gejalanya. Saat tidur malam tuh tiba-tiba terbangun dan terengah-engah, terduduk dan tidak bisa, kadang nggak bisa napas juga. Terus kalau pagi bangun, saya pernah 1 hari bangunnya terlalu kaget, karena waktu itu bangunnya ya ingin buang air besar. Nah sampai di kamar mandi itu saya melakukan buang air besar itu dengan dada udah hampir mau meledak, mau napas saja nggak bisa. Terus kepala saya ini sakit sekali teman-teman. Jadi waktu itu saya sampai panik, ini saya kenapa?
saya cepat selesaikan buang air besar, langsung saya keluar lagi ke ruang keluarga. Saya duduk di sofa dengan napas yang sudah wah, itu udah kacau sekali teman-teman. Saya sampai bingung, ini kenapa saya pagi-pagi bangun tidur itu. Ya itulah yang terjadi. Iya, tadinya saya berpikir ini pasti harus ada tindakan, karena dengan gejala seperti yang sudah saya alami dan pengalaman yang sudah terjadi, ini pasti harus diselesaikan di rumah sakit ini. Nggak mungkin hanya dengan minum obat-obatan aja. Jadi saya waktu itu berpikir rasionalis, tinggal saya berpikir ini rumah sakit di mana. Nah, tadinya saya pikir kepingin kembali ke Kuala Lumpur lagi, tapi saya mengingat dulu waktu pertama kali ke Kuala Lumpur itu, setelah itu pasca operasi itu perawatannya agak jauh dan makan waktu ya, boros biaya juga ya, dari ke Semarang ke Kuala Lumpur. Saya pikir udahlah, saya kepengen di Jakarta aja paling tidak. Dan kebetulan saat dokter di Semarang dan beberapa rekanan dokter kami yang ada di Singapura memberikan informasi bahwa ini ada nih sister company-nya CVS Hospital di Kuala Lumpur ada di Indonesia, namanya ini teman-teman Heartology. Nah, dan ini juga khusus kardiovaskular sama seperti CVS, dan dokternya banyak sekali dan masih muda-muda. Nah, saya merasa tertarik karena sister company dari yang pernah merawat saya di Kuala Lumpur. Kita cobalah. Saya nggak ada pikiran yang bagaimana, dan ternyata setelah melihat sendiri sebelum dilakukan operasi, ternyata banyak sekali pemeriksaan yang bahkan bersifat penunjang, yang dimana jangan sampai setelah pasca operasi kalau sampai terjadi risiko A, B, C, D itu semua sudah dipikirkan semua teman. Dan semuanya sudah diambil nanti kalau terjadi A begini, kalau terjadi B begini, terjadi C begini. Karena saya menjalani operasi aja, menjalani proses pemeriksaan yang banyak macamnya. Dari sini saya berpikir ini rumah sakit cukup oke ya, karena saya ditangani sampai 8 dokter teman-teman, dan semuanya bekerja berbarengan untuk mencegah jangan sampai saya gagal ginjal, jangan sampai saya gagal napas, gagal paru-paru, gagal jantung, itu semuanya sudah dipikirkan preventif sebelum terjadi. Bahkan saya di backup oleh mesin yang cukup mahal teman-teman, namanya CRRT, itu mesin cuci darah, sehingga pada saat setelah operasi ginjal saya benar-benar terlindungi dari pemakaian obat yang antibiotik yang tinggi sekali, karena kan juga saya ada pemasangan implan sebuah katup baru yang pasti ini perlu antibiotik tinggi ya, supaya badan saya pasti akan ada reaksi alami yang terjadi. Nah, ini semua penggunaan obat-obatnya sudah dosisnya tinggi sekali teman-teman. Nah, ini bagaimana caranya supaya ginjal saya tidak rusak teman-teman. Dan ini pun sudah dipikirkan sampai
sewa alat itu aja sampai ratusan juta, teman-teman. Dan ternyata rumah sakit ini benar-benar memikirkan sampai segitunya gitu, nggak main-main tuh hanya sekedar ayo operasi, enggak, teman-teman. Karena dokternya semua banyak dan mereka bertanggung jawab masing-masing terhadap bidang akademisnya masing-masing. Keren sekali, teman-teman. Ya paling dirasa kalau yang dulu terengah-engahnya jauh lebih parah. Kalau yang sekarang ini terengah-engah karena masih merasa luka, ada luka jahitan yang cukup besar nih, teman-teman, di dada. Jadi saya belum bisa napas yang terlalu panjang karena masih lumayan, teman-teman, masih linu lah, agak linu di dada ini gitu. Ini jadi termasuk operasi yang sangat besar ya, teman-teman, karena tulang dada dibuka dan ditutup lagi dan diklam. Dan ternyata dokter yang merawat saya juga bilang tulang saya ini termasuk ukuran yang besar. Jadi saya merasakan ada sesuatu yang linu juga di tulang-tulang saya ini. Mungkin itu klamnya itu. Jadi saya kemana-mana masih harus bawa ini, teman-teman. Kalau batuk saya harus segera peluk karena sakit, cukup sakit. Terengahannya itu aja, Bu. Nggak seperti yang pertama itu parah sekali terengahannya. Iya, sejak saya sudah kena serangan yang pertama dan ini sekarang serangan yang kedua, semakin mengukuhkan, teman-teman, bahwa sebetulnya kondisi badan kita itu benar-benar dalam kalau lagu rohani bilang fana ya, fana itu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang mudah sekali hilang, dan apapun yang ada di dunia ini kan suatu saat pasti kita akan tinggalkan, teman-teman. Dan kita tidak akan membawa pulang, nanti kita tidak akan membawa satu lembar benang pun kita nggak bawa. Ya mungkin kita harus lebih kalau ingin lebih panjang sedikit di dunia ini ya jaga kesehatan ya, tapi juga mungkin meningkatkan keimanan ya kepada Tuhan supaya hidup kita di dunia ini lebih ada bernilai, bervalue. Ya, saya pertama kali masuk kayak IGD, saya masih ingat itu dengan dokter semua. Saya ingin ngucapin terima kasih semuanya dari awal. Itu kalau nggak salah dokter Basalamah ya di IGD. Terus ada satu perawat yang sering bercanda, pokoknya Pak, dia sering pakai nama Yolanda, saya lupa malah nama aslinya siapa ya itu. Terus banyak teman-teman perawat di IGD yang sudah merawat saya, akhirnya juga ketemu di HCU. Di HCU juga saya berterima kasih semua teman-teman perawat di HCU sudah merawat saya sabar gitu ya. Terus setelah itu mulai satu persatu ke dokter Aryo, dokter Diki, dokter Aldo, dan dokter Akmal, dan dokter semua yang dokter yang membantu saya di THT, di paru-paru ya, dokter gizi ya, dokter
yang saya lupa namanya satu persatu ya teman-teman. Selama di Heartology saya merasa jadi orang penting. karena ada satu orang yang membuat saya jadi penting. Jadi penting namanya Ibu Rini. Ya. Ibu Rini ini yang mengatur semua keperluan saya di sini. Jadi saya merasa sangat diterima, sampai suster kepala, suster yang kayaknya udah nggak lama nggak nongol, ini malah nongol semua. Dan Pak, nanti kalau kurang apa-apa ngomong ya. Iya. Jadi saya merasa jadi orang yang luar biasa ya, diterima di Heartology. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan, semuanya, dedikasinya terhadap saya dan keluarga saya.